Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yaum Usuk, yaitu Pasar Bahasa Arab. Sebelum kegiatan hari pasar dimulai, dilakukan briefing terlebih dahulu antara pembeli dan penjual. Briefing dilakukan oleh petugas Wikdah atau pembudayaan bahasa yang ada di sekolah. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah dan dirangkaikan dengan doa masuk pasar. Penjual ada briefingnya juga loh. Briefingnya dilakukan oleh tim Wihda atau pembudayaan bahasa yang ada di sekolah. Tujuannya adalah agar antara pembeli dan penjual bisa menggunakan bahasa pada saat itu, yaitu bahasa Arab. Salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyara. Sekarang agak cepat sedikit. Wahid, itnani, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyara. Untuk jenis makanan yang dijual ada syaratnya juga loh, yaitu homemade atau buatan rumah. Yang pasti harus makanannya itu sehat, bersih, halal, dan baik. Hari pasar dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Setiap bulannya bahasa yang digunakan berbeda. Untuk kali ini bahasa Arab, bulan berikutnya bahasa Inggris, dan bulan berikutnya bahasa Kaili. Jadi ada 3 pembudayaan bahasa yang dilakukan, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Kaili. Jangan lupa infaknya 2,5% ya. Oh iya, kalian tahu tidak, salah satu sahabat Rasulullah, saudagar kaya yang dermawan, yang ahli surga. Beliau selalu gagal untuk jadi orang miskin. Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya? Kita cari tahu yuk jawabannya. Arya, siapakah sahabat Rasulullah, saudagar kaya dermawan, yang ahli surga? Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku, Sari Wahyuni, biasa dipanggil Kak Yuni. Jadi kali ini aku mau berkisah kembali. Kisah aku kali ini tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudagar kaya dermawan yang ahli surga. Adik-adik atau teman-teman pasti udah tahu semua ya siapa dia. Ya betul sekali, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu gagal untuk jadi orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf nanti akan masuk surga belakangan karena orang yang kaya itu lebih lama dihisapnya untuk mempertanggungjawabkan hartanya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf berpikir keras, gimana ya caranya supaya aku itu jatuh miskin. Pada saat itu di Madinah setelah perang Tabuk, panen kurma dan kurmanya itu busuk. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memiliki jiwa dermawan. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjual hartanya dan membeli kurma penduduk Madinah, kurma busuk tersebut dengan harga kurma yang bagus. Setelah itu penduduk Madinah sangat bahagia karena mereka merasa tidak rugi, kurma busuknya dibeli dengan harga normal. Sedangkan Abdurrahman bin Auf pun bahagia. Kenapa beliau bahagia? Karena beliau merasa sudah jatuh miskin, karena uangnya, karena hartanya dia gunakan untuk membeli kurma busuk tersebut. Selang beberapa waktu, datanglah utusan dari kerajaan Yaman untuk mencari kurma busuk. Kenapa utusan tersebut mencari kurma busuk? Ternyata di Yaman saat itu sedang
terkena wabah penyakit, dan obatnya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Kemudian mencarilah utusan kerajaan tersebut ke kota Madinah. Adakah di sini yang menjual kurma busuk? Nah, kemudian penduduk Madinah mengarahkan utusan kerajaan tersebut ke rumah Abdurrahman bin Auf. Sesampainya di rumah Abdurrahman bin Auf, utusan kerajaan ini akan membeli kurma busuk yang dibeli Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Masya Allah ya, jadi Abdurrahman bin Auf tidak jatuh miskin, tapi justru tambah kaya. Ya, dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat spesial. Jadi bukan produknya kita yang bagus atau yang terbaik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Seperti Abdurrahman bin Auf, beliau lebih mengutamakan urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dengan niatan menolong penduduk Madinah yang kurmanya busuk dengan membeli agar penduduk Madinah tidak merasa rugi, dan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Wallahu alam bisawab. Baik adik-adik, baik teman-teman semua, sampai di sini dulu kisahnya. Insya Allah akan ada kisah-kisah berikutnya yang mudah-mudahan dari kisah tersebut kita bisa mengambil manfaatnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.